ya. Iya. Bisa cerita nggak STKIP itu asrama Brimob atau asrama? Ya, STKIP Widya Yuwana itu punya tempat pendidikan asrama yang terkenal dengan Rumah Bina Karya Ilahi. Wah, namanya Karya Ilahi. Iya. Tak film memang. Karena memang bergantung pada karya ilahi. Sangatan ada suster MC juga ada teman Ada saya. suster, tutor ada. Dari Blitar juga banyak. Jember. Jember ada dari keuskupan, berbagai keuskupan lah ya. Oke. Berbagai pulau juga. Madura yang nggak ada. Ini satu angkatan ya? Angkatan 2019. Madura memang susah diajak. Kuliah agama susah. Banjir Ya mungkin dia ikut di Malang. Dan pastoral boleh nyambi agen beras enggak? Boleh, ada apa aja boleh. Boleh kan? nyambi. Boleh agen LPG juga boleh. Oh. Oh Sekarang gitu. itu ya, sekarang istilahnya agen pastoral ya. Kalau dulu apa? Tenaga pastoral. Ya. Oh, beda. Sama sih. Iya, Tenaga sama. dan agen masuk. Tenaga lebih kasar ya. Yoi. Ya, kan identik dengan Tanya Iya. kenal. Kalau ini kan agen kan Agen konotasinya itu ya bekerja dalam dia. Buat Bamble, ketemu lagi di Jagongan Bareng. Masih bersama saya Yudit. Dan saya Priska. Oh iya. Ini istimewa karena ada tamu istimewa jauh-jauh dari Madiun. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini timnya Bu Natalis ya. Iya betul. Mbak Natalis atau Bu Natalis dari STKIP juga. STKIP Widya Mandala Madiun. Widya Yuwana. Gimana dong? Kita biasanya nyebutnya STKIP. Kalau Pak Willem, Willem dong. Bapak rektor. Pak Rektor. Dulu pernah ini apa ngecob di sana ya Mas ya? 2 kali. Bias Natalis. Oh, Ngeri. nanti tahun depan Pak ya. Tahun ini 2023 kan? Ya, enggak. Oh, tahun depan ya. Ya itu. Saya harga murah aja. Pak. Ya, ini kita bersama mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun yang datang ke Surabaya, khusus kita undang untuk cerita-cerita soal STKIP. Iya betul. Mungkin selama ini kan kalau dengar STKIP dari yang sudah lulus ya. Ini sekarang yang masih berproses di sana, berjuang di sana, kita pengen dengar kayak gimana sih gitu. Terus ada apa ya, perubahan-perubahan apa, cerita-cerita baru apa. Ya, ini Priska juga alumni STKIP. Jadi saya kayak ngobrol sama institusi pendidikan. Bertiga semuanya STKIP. Nah, ini ada Kak Fran sama Kak Cela. Oh. Tapi lebih baik kenalan sendiri aja. Mulai dari Kak Fran. Enggak. Nama lengkap. Ya, Yes. nama baptis. Wah. Nama baptis Franciscus Saverius. Terus nama panggilan Rizky Darmawan. Jadi Franciscus Saverius Rizky Darmawan bisa dipanggil Frans atau Rizky. Fran atau Rizky. Semester? Semester 7 mau ke 8. Oh, oke. Semester tua. Kalau asal parokinya? Asal paroki. Asal paroki dari Paroki Santa Maria Tak Bercela Ngagel, Surabaya. Oh. Berarti sudah 4 tahun di Madiun. Belum 3,5 tahun. 3,5 tahun. Baik. Karena pandemi loh, pulang. Oh, pandemi pulang. Ya 2,5 tahun. Iya, iya. Berikutnya. Ya, halo Sobat Bamble, kenalin namaku Marcella Tiara, panggilannya Cela, seangkatan juga dengan Rizky di sekarang semester 8. Asal parokiku dari jauh di Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Oh, dari
Paroki Ngagel sama Paroki HKI. Iya. Berarti sama-sama sudah 2,5 tahun juga ya? Kalau aku kemarin stay di Madiun di asrama. Oh iya, sama. Ini kok nggak stay? Iya, saya itu pulang Coba yang hilang. tersesat. Dia hasil ini rapid testnya jelek, suruh pulang. Iya, iya, iya. Tadi kan sudah nyinggung asrama ya? Iya. Bisa cerita nggak STKIP itu asrama Brimob atau asrama? Ya, STKIP Widya Yuwana itu punya tempat pendidikan asrama yang terkenal dengan Rumah Bina Karya Ilahi. Wah, namanya Karya Ilahi. Iya. Pak film memang. Karena memang bergantung pada karya ilahi. Oh, itu ada di plangnya gitu Karya Ilahi. Iya. Namanya di Google Map ada masuk Oh, Rumah Bina Karya Ilahi. Wih, oke. itu orang Madiunnya nggak bingung Ilahi itu siapa? Yang mana tuh? Jadi kampus, terus Sebelahnya sebelahnya Rumah Bina. Iya. Ini cewek cowok, Ya, putra dan putri. putra dan putri, wajib tinggal di situ. 1 tahun wajib di asrama. Oh, tanpa setahun, pulang. Oh, tanpa pulang Tanpa sekarang. pulang sekarang. dilatih jauh dari rumah. Benar-benar pembinaan Oke. suci. Iya. 1 tahun wajib di asrama, nggak boleh pulang. Iya. Kalau dijenguk boleh. Boleh Oh. Berarti ngalami semua, Alami. ngalami. termasuk Priska juga ngalami. Aku angkatan pertama yang menempati tempat itu. Tapi sudah karya ilahi ya tuh, Iya, sudah. karya manusia, Karya Pak Puli. karya Pak Puli. Iya, waktu itu saya kayak tukang-tukangnya sih. Memang karya Pak Tukang juga waktu itu. Iya, beneran saya nonton paving beberapa. Iya, plus bruder juga. Bruder Andre. Jejer di situ ya. Iya. Terus kalau sudah 1 tahun boleh ngekos di luar atau tetap di situ boleh Iya, ya? ada pilihannya biasanya untuk pindah ke kos atau tetap stay di asrama itu sih. Oh. Tapi ada di luar asrama putri ya. Ada asrama putri juga. Jadi beda dengan rumah bina. Jadi khusus Oh. putri aja di depan kampus itu. Ada lagi asrama putri. Asrama Iya. putri. Oh, ini juga wajib atau pilihan? Cuma pilihan aja. Oh. Ya kayak ngekos gitu tapi depan kampus Iya. gitu. Oh. Ya, lingkupnya cuma anak STKIP. Jadi yang di situ yang di asrama Khusus, putri ya, ya. khusus Mahasiswa. putri mahasiswa dari STKIP Widya Yuwana. Ya supaya aman juga ya. Ya, aman. Kalau ngekos Enak di juga. pinggir kali gitu kan ya banjir. Tidak ada Jarang logo. banjir. Iya, iya, iya. Ini pertanyaan nomor 2 menyangkut sejarah ini. Kapan berdirinya Kabupaten Madiun? Bukan, maksudnya kalau pernah STKIP di mendengar. kota sih, bukan kabupaten. Oh, bukan apa? Iya, Apa kita Madia ya? kota. Ya. Oh iya. Iya. Apa? Mungkin cerita-cerita STKIP dulu gimana sejarahnya? Iya. Atau kita telepon Pak Willy. Biar lebih akurat. Halo Pak Buru. Iya, mungkin sejarah yang saya tahu STKIP Widya Yuwana itu berdiri 1959 kalau nggak salah. Didirikan oleh Romo Johnson CM. Oh. Ya, awalnya namanya Aki. Akademi Kateketik atau ya disingkat Aki. Aki itu. Aki. Iya. Bukan lagi motor. Nah, mereka loh yang guyon ya. Ampun. Aki basah apa Aki? Aki Akademi Kateketik Indonesia. Indonesia. Terus Ya, dulu kalau nggak salah tempatnya di Gereja Cornelius ya. di bawah jok biasanya. Di gereja itu akhirnya punya lahan sendiri, akhirnya pindah di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto. Yang sekarang ini. Ya, Itu sudah waktu pindah dari gereja Cornelius ke yang sekarang itu sudah ganti nama atau tetap Aki? Sudah STKIP, Sekolah Sudah. Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Sudah ganti nama Widya STKIP, Yuwana. Sekolah Tinggi Keguruan Pendidikan Widya Yuwana. Terus apa yang membedakan sama IKIP gitu kan? Sekarang dulu kan IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. iya. Apakah ini memang khusus untuk yang Katolik atau gimana? Dari mana munculnya kekhususan itu?
Ya, pertama kan karena STKIP sendiri juga pasti mahasiswanya Katolik, jelas. Dan yang kedua sudah dibaptis, karena kita nantinya ketika sudah lulus akan menjadi agen pastoral dan juga pendidik. Jadi kita jurusannya adalah pendidikan teologi. Di mana pendidikan teologi ini kita juga dibina dan dibimbing untuk menjadi agen pastoral, yaitu katekis, lalu juga pewarta, tapi juga kita mempelajari tentang bagaimana menjadi guru agama juga. Jadi keluar dari STKIP, lulus dari STKIP, ya kita bukan jadi orang bamble nggak jelas gitu ya. Tapi ya menjadi orang berguna dan bermanfaat, khususnya ya buat gereja, buat umat, masyarakat, para murid di sekolah juga. Agen pastoral boleh nyambi agen beras enggak? Boleh, agen apa aja boleh. Nyambi. Boleh, agen LPG juga boleh. Oh, sekarang gitu. itu ya, sekarang istilahnya agen pastoral ya. Kalau dulu apa? Tenaga pastoral. Ya, Oh, beda. sama sih. Iya, Tenaga sama. dan agen pastoral. Tenaga lebih kasar ya. Yoi. Ya, kan identik dengan Hanya Iya. kenal. Kalau ini kan agen kan Agen konotasinya itu ya bekerja dalam diam gitu. Ya, ya. Nyusup-nyusup. Sesuai dengan itu ya. Ya. Terus memang apakah lulusannya hanya jadi guru agama atau apa, mau diproyeksikan apa sebenarnya? Kalau lulusan dari kami STKIP Widyayuwana ya kita nggak jadi katekis saja, bisa jadi guru agama ataupun ada dari para alumni juga bisa masuk ke PNS di Kemenak ataupun juga bisa masuk Polri, TNI itu sebagai Waktu ngurusin bong ya. bukan. Jadi apa kayak bintal, tenaga apa Pembinaan pembinaan mental. mental seperti Ada itu. juga yang jadi pembina di rumah retret, jadi pendamping iya, di iya. asrama, Sama rumah sakit juga ya kalau nggak salah ya. Pastoral Ya, care. pastoral care. Oke. Oh. Banyak dan luas sekali prospek kerja ke depannya. Terus sebutannya agen pastoral, bisa di banyak tempat gitu ya. Iya. Kalau menurut Anda berdua, sing paling menurut pribadi loh ya, nggak boleh nggak boleh ditutupi. Yang paling top apa? Karir yang paling top, pekerjaan yang paling top. Semuanya top sih. Semua top lah. Mau Mosok. pribadi yo iki PNS. Ya itu maksudnya terus kerja. Pribadi. PNS. Kalau Sela apa? Kalau guru top, katekis juga top sih. Jadi ya balance saja. Iya. Tapi kalau pribadi sih lebih suka ke pendidikan. Ngajar. Oh, Iya. guru. Karena kemarin ketika magang pastoral juga lebih ya sama-sama enjoy, tapi feel-nya lebih dapat ke sekolah sih. Ketemu dengan murid-murid di sekolah itu ada vibes yang menagih gitu tiap harinya. Iya. Nggak takut ini sama RPP. Oh iya sih. Nyusun-nyusun. Tapi sejauh belajar ya bisa dan mengikuti. Waktu Bingung. ya waktu sing magang-magang itu emang apa yang bisa kamu dapetin di sekolah mana? Terus kenapa kok tertarik apa ngelihat selain tadi gurunya atau apa sistemnya atau apanya gitu? Atau kalau memang dari awal masuk tuh pinginnya jadi guru gitu? Iya, kalau misalnya kemarin waktu magang kebetulan dapat di Blitar. Terus di Blitar. SDK Yosudarso, parokinya di Santa Maria Blitar. Oh. Jadi kemarin waktu magang juga enjoy sih karena asal dari kota, dari Surabaya, terus magangnya ditaruh di Blitar, di daerah, benar-benar merasakan bagaimana di lapangan, khususnya pastoralnya itu pastoral dengan umat, di stasi, di lingkungan, juga di paroki, tapi juga membagi waktu dan tempat di sekolah. Dan ketika merasakan terjun di lapangan sendiri sih jiwanya lebih dapat di sekolah. Meskipun sebenarnya waktu di paroki dan stasi juga enjoy, juga melayani umat, juga berbaur dengan umat, tapi rasanya lebih menjiwai di pendidikan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ketika di pendidikan pun juga akan terjun di paroki dan gereja sih. Ini magang ini semester berapa? Semester 6, kemarin kami magang semester 6. Sama, Tapi berarti Rizky juga. sebelumnya magang kita melalui ada pastoral lingkungan dan pastoral stasi. Oh berarti Di mana standar itu ya? waktu itu? Kalau pastoral lingkungan itu semester 4, itu angkatan kami dapatnya di Madiun. Ada Oh, dua satu paroki, angkatan. iya. Oh, oke. Di Cornelius sama di Mater Dei. Dibagi di lingkungan-lingkungan situ ya? Iya.
Terus yang pastoral apa tadi? Stasi. Pastoral stasi sebenarnya kalau misalnya normal tuh dibagi ke daerah Kevikepan Madiun, ada di Klepu, Ponorogo, Caruban dan lain sebagainya. Tapi karena kemarin angkatan kami dapat pandemi, jadi dikembalikan lagi ke lingkungan di tempat kami pastoral lingkungan. Jadi belum merasakan pastoral stasi sih. Kalau saya sudah, saya coba di Yosafat kemarin. Di Yosafat kemarin, iya. Itu milih sendiri atau dipilihkan kampus? Ya untuk biasanya tuh kita dipilihkan kampus sih, tapi kebetulan kemarin kan pandemi jadi diberikan dua opsi antara ingin stay di Madiun atau pulang. Nah kebetulan saya ini stay di Madiun, jadi dapat penempatan dari kampus. Kalau saya kan kembali ke Ngagel ini terus kan mumpung ada stasi ya saya masuki kan ya Safat itu. Magangnya dapat di mana kalau Rizky? Jadi di Santa Maria Blitar, kalau saya juga di Blitar juga. Jadi Santo Yusuf. Ya. Di sekolah juga. Sekolah juga. Jadi kalau saya kemarin di gereja itu diutus sama Romo itu di Selorok, di stasi Selorok. Terus kalau untuk sekolahnya di ini SMPK Garum di depannya seminari. Di depannya seminari itu ada SMP. Iya. Ya itu sih. Ngajar juga ya? Ngajar juga, pastoral juga. Seru. Jadi kalau yang yang suka ngajar, suka dunia pendidikan, tapi juga ingin mendalami tentang teologi ya, gitu ya? Iya. Ini tempat yang cocok gitu ya boleh maksudnya? banget. Asik. Ya, itu soal dalamnya. Lah terus kalau misalnya kan lokasinya STKIP ini kan di Madiun gitu. Selama ini misalnya kalau kita mau ngajak teman-teman kuliah di sana itu ngomongin soal di sana biaya hidupnya mahal apa enggak, terus kira-kira berapa. Mungkin ada tawaran kayak di Jogja ada Sadar, di Malang ada IP segala macam gitu. Selain tadi ada Rumah Bina, terus ada kos Putri, tapi misalnya kos biasa itu kira-kira seberapa sih gitu? Ya kalau di Madiun sendiri sih saya rasa nggak terlalu mahal untuk biaya kuliah ya terutama, terus biaya hidupnya juga nggak terlalu mahal untuk kos ya mungkin sekitar 300-an dan makan di Madiun ya murah-murah 5.000 udah kenyang nasi pecel. 5.000 pecel Nasi cotos. Ono meneh nasi cotos. Apa itu? Iya nasi sego kucing paling ya. Saduan di sini jadi khasnya di Madiun kayak gitu. Jadi ya nasi campur lah ibaratnya. Murah kok. Sampai teman saya yang Jogja juga pernah bilang masih hampir sama dengan biasanya di Jogja makan. Berarti rata-rata kos ya 300 sebulan. 400. Makan kira-kira segituan ya. Ya kalau saya pribadi mungkin 1 minggu bisa. Terjangkau sih. Kalau cewek biasanya suka masak. Ya. Dan join sama teman-teman. Jadi masak 20.000 sehari itu udah kenyang 3 kali dalam sehari. Menunya jotos kabeh. Jadi sak kos jotos-jotos. Lanjut kabeh. Terus boleh dibocorkan nggak biaya kuliahnya? 1 semester berapa? Kalau biaya kuliah sendiri sih untuk angkanya nggak pasti karena kadang tiap semester per semester beda, terus per tahunnya juga kadang ada perubahan. Tapi yang jelas sih terjangkau ya, dan sistem di STKIP itu bukan sistem yang nggak bayar terus di DO nggak bisa ikut kuliah lagi atau nggak boleh ikut ujian ya. Ibaratnya nggak bayar ya ditagih lah. Ditagih tetap 2 kali pasti akan selalu lagi. Tapi nggak kayak ini pinjol. Teror santai aman. Nagihnya pakai katolikan. Ya terima kasih karena Pak Willem juga perlu banyak kasih gitu ya. Halo mahasiswaku. Ayo salam Maria dulu ya. Kalau sekarang berapa? Sampai 10 juta nggak? Nggak sampai, ya paling 5 sampai 6 juta. 1 semester? Tergantung itunya juga kita lihat. Jumlah SKS-nya tadi? Jumlah SKS, terus misalkan ada kegiatan-kegiatan dari kampus juga kan ikut UKM itu. Anggaplah 1 semester 6 juta, berarti 1 bulan 1 juta. 1 juta, kos-kosan 300, makan 300, 1,6
sudah bisa lulus jadi katekis. Bisa dicicil juga gitu. Apa nih dicicil? Kan kalau bayar kuliah Oh, itu itunya. kan biasanya kan harus berapa ini kan ini nyantai jadi Sangat bisa fleksibel ya. fleksibel pokoknya bayar. Pokoknya sering mengaku dosa. Begitu telat langsung saya mau mengaku dosa. Yes, paling ya siap-siap sebulan 2 juta sudah bisa kuliah. Nanti lulusnya bisa melayani gereja, melayani umat, masuk surga. Amin. Upahmu besar di surga. Nah, itu. Tapi di sini murah loh, banyak biaya kayak beasiswa dari kampus juga Banyak memberikan. beasiswa. Jadi nggak perlu bingung Kemarin saya sendiri sih 3 semester dapat beasiswa ini dari pemerintah. Apa itu? Kita beasiswa dari pemerintah itu jadi dibantu setengahnya. Kemarin dapatnya 3 semester, jadi sangat-sangat membantu orang tua sekali sih. Ya, ya. Di awal, di semester awal ya. Di mulai semester 3. Oh, mulai semester Jadi 3 kita di sampai. ranking IPK-nya, terus dari situ diseleksi, nanti disaring yang layak dan memang memenuhi syarat dari kriteria beasiswa itu dapat. Oh, itu dari pemerintah terus kan banyak Rizky dari dapat dari mana? ya mungkin Orang tua. saya full beasiswa orang tua. I love you, ibu bapak. Ya kalau di STK ini banyak kan kalau dari saya tadi dari pemerintah juga ada menerima juga untuk kartu Indonesia Pintar itu juga bisa untuk iya. diurus. Iya. Dari Keuskupan juga kadang Kemarin terakhir tahun 2022 ini 5 orang, 5 mahasiswa dari KIP itu. Kartu Indonesia Pintar. Itu juga seleksi juga sih. nah terus ada yang mungkin STKIP itu kan belakangnya itu Sekolah Tinggi Kartu Indonesia Pintar. Tuhanku. kalau nggak pinter rugi. Terus ada berapa tadi? 5. 5 mahasiswa ya. Iya. Terus apa lagi beasiswa? Dari Keuskupan Keuskupan. kadang terus ada yang dari paroki kadang juga bisa ada. Ya paroki. Terus ada- Kalau nggak salah usia dulu dari Dari orang tua. beasiswa. Oh bukan. Terima kasih. Citra ya yang dari paroki ya. Enggak, umat donatur umat. Kayak donatur rumah itu nggak termasuk yang paroki ya, beda. Ya biasanya ada yang ikut paroki, ada yang sendiri. Sendiri. Terus ada yang ikut seperti koperasi-koperasi kayak Otasa itu kan juga bisa. Ya itu juga banyak membantu. Jadi kita kuliah ya nggak mikir berat-berat lah, maksudnya masih bisa banyak bantuan lah dari pihak-pihak terkait. Asik. Terus ada contoh lain nggak yang dapat beasiswa di luar tadi yang disebutkan tadi, misalnya beasiswa apa dari Jarum. Kayak ada ya Pak ya. Jarum kan tadi kan buka yang tapi belum ada sih yang tapi kayaknya kalau daftar Kalau bisa bentuk kerjasama kayak gitu Kerjasama. belum pernah denger sih. Cuma kalau misalnya kayak kita kemarin terakhir sih kayak saya sendiri kemarin juga ikut pertukaran mahasiswa. Jadi dari LL Dikti itu kita punya perkumpulan kayak dari Sanata Dharma, Atma Jaya, Ruteng, STKIP itu kemarin juga ada dari Kemendikbud itu ada pertukaran mahasiswa juga. program itu. Ya, jadi kami yang punya beasiswa juga diarahkan untuk semakin aktif dan terlibat secara mendalam dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kayak gitu. Kemarin sih kalau saya ikut pertukaran mahasiswanya Sanata Dharma. Kamu jadi ke sana. Enggak, online, kuliahnya Oh, online. online. Mulai yang tahun ini ada nanti kalau misalnya mau stay di Jakarta berarti ikut Atma Jaya, kalau stay di Jogja ikut Sanata Dharma. Karena sudah mulai selesai pandemi. Iya. Banyak kemudahan, lalu ya relatif terjangkau. Terus apakah menyenangkan kuliah di sana? Nah ini pengakuan jujur, harus jujur karena ini kan kuliahnya kuliah Katekis. teologi ya, tentang keagamaan. Itu apa ini yang dirasakan apa? yang dirasakan sukacita. Itu jangan mentang-mentang di kamera loh ya. Aku aja terus terang. Apakah Anda panas sekali di sana? Merasa berdosa sekali. Yang dari salah dulu bisa. Ya kalau awalnya kan mungkin karena belum tahu ya gimana kampus teologi itu. Kan pasti pikirannya kalau dari sharing teman-teman juga taunya kampus teologi itu teologi filsafat karena kita juga di sana juga belajar hal-hal yang
teologi kan ilmu tidak pasti ya. Beda kalau kayak eksak, matematika, Iya, fisika, biologi itu kan ilmu yang tetap paten gitu ya. Tapi kalau teologi kita berbicara tentang Iman, Tuhan, iya. iman Tuhan. Ya kan nggak ada yang tahu Tuhan itu bentuknya apa, wujudnya Iya. bagaimana, jenis kelaminnya apa, banyak lah. Kuliah-kuliah filsafat di awal semester, teman-teman juga mungkin banyak kebingungan, pergulatan karena ya kebingungan dengan bagaimana ke depannya. Tapi semakin ke sini ya oke, kita kuliah agama tapi tidak membatasi bagaimana kita akan berkembang sebagai orang muda. Karena di sana kita juga dilatih non akademik. Kita ada ngadain konser dari kuliah musik liturgi. Kita juga ada pensi. Kalau misalnya ada event-event kampus juga, ada Dies Natalis. Jadi di sana juga ada UKM-nya banyak. Kemarin itu contohnya Rizky juga berpartisipasi dalam konser kolaborasi UKM band, tari, teater, paduan suara. Jadi kuliahnya tentang iman Tuhan, tapi kehidupannya mahasiswa biasa gitu ya. Sebagai orang muda ya. Maksudnya nggak sangat kudus gitu yang jalan di mas kuliah gitu. Kan enggak ya. Malah begini ya. Iya. Tapi pembinaannya tetap sih, maksudnya kita juga tetap misa. Jadi Senin sampai itu yang membedakan Seminggu ya. itu misa full. Senin Selasa misa di kapel. Terus Rabu misa bahasa Inggris, Kamis misa di paroki, Jumat misa bahasa Jawa, Sabtu Minggu kembali. Pagi apa siang itu? Senin Selasa sore di kapel kampus. Kalau Rabu pagi, Kamis pagi karena ada tugas juga, tugas paduan suara tiap angkatan. Terus Jumat pagi sebelum kuliah. Jadi Wajib itu? Wajib. Kalau melanggar Urusannya dengan PK3 ini. Kemahasiswaan ya. cuman itu ya yang membedakan ciri khasnya STKIP sebagai Universitas Katolik yang mencetak para katekis itu ya itu ada aktivitas misa harian itu ya. Pembinaan spiritualitas. Tapi yang nakal banyak ya, maksudnya tetap ya kayak gitulah ya, kampus ya. Kayaknya kalau Mbak Pris kalau ketawa juga sudah Iya, menggambarkan ya kehidupannya begitu. Karena Seno, marah gejolak kaum muda loh. Ya pasti ya ono sing bolos-bolos, ono kok misa turu. Kira-kira ngono lah ya. Iya, bisa nggak mandi langsung gerusa-gerusu bisa. Kalau Sheila dari SMA, Apanya? maksudnya SMA atau SMK? SMA. SMA terus kok bisa punya keinginan di STKIP itu? di situ. Oh, kalau sharing pribadi ya, kalau saya sendiri sih kemarin sebenarnya waktu di Surabaya lulus SMA tuh sudah keterima di beberapa kampus di Surabaya. Jadi udah dapat jalur rapot juga, ada di tinggal PENS masuk dan berarti. ITS, iya. Terus juga udah nyoba di WM juga. Tapi karena mama juga alumni di STKIP, terus ada cerita lah begini begitu, akhirnya lebih ke pengen keluar dari zona nyaman sih. Jadi kalau di Surabaya kan akhirnya ujung-ujungnya ketemunya temennya ini lagi ya. Terus ketika di Madiun ini banyak ketemunya dari berbagai daerah. Kalimantan, Sumatera. Nah itu nanti kita bahas ya. Iya. Jadi memang pengen keluar dari Surabaya, sekolah di situ. Iya, betul. Memang sudah ada minat untuk belajar teologi itu atau? Kalau itu sih by proses. Oh. Jadi nggak yang langsung aku mau kuliah agama gitu, nggak langsung paten gitu. Jadi orang yang benar-benar nol misalnya, maksudnya Ya kayak saya. nah kehidupan rohaninya nol atau minus mungkin ya. Lulus akhlak. Bisa. Mungkin Tapi masih Katolik ya, masih yang penting- Katolik. mesti baptis Katolik. Kalau Rizky sama juga SMA, Ya kalau saya SMK. tawuran. Kebetulan ya. kebetulan enggak. Saya cinta damai. Oh. Memang. Terus Ya. kok bisa milih itu gimana ceritanya? Ya awalnya kan memang saya dari SD sampai SMK kemarin itu negeri. Jadi saya merasakan ya, ini panggilan, jatuhnya ke panggilan. Jadi saya merasakan guru agama Katolik itu sangat dikit sekali. Wah gitu. ini tolong ya. Siapa nih yang tanggung jawab ini? Ya, itu karena Jadi nggak mendapatkan pelajaran agama Katolik. ya, dengan baik ya mungkin ada lah mungkin 1 tahun 2 tahun terus pensiun karena sudah tua sepuh gurunya. Waduh. Nah, terus akhirnya ya nggak dapat, akhirnya ikut yang pelajaran yang non Katolik, jadi yang Kristen ikut yang Kristen. Jadi
nol foto gitu, jadi cuma aktif di gereja aja toh. Cuma misa toh. Misa, terus misalnya kadang ya jarang, kadang banyak males sih kan. Ya itu terus masuk Widya Yuwana, ya diolah, dirubah akhirnya. Itu yang menggerakkan kamu masuk ke sana itu apa? Oh iya, jadi ya kayak kurang guru agama, terus ya saya mikir masa yang meneruskan siapa gitu. Hebat sekali. Loh, tapi sing kenal Sticky P siapa? Siapa? Ya. Kok bisa kamu punya kesadaran anak SMK loh? Ya, ini kekurangan guru agama. Saya harus masuk itu kayak sinetron itu. Saya Mas Yudi juga SMK, tapi dia nggak Iya, saya juga SMK malah nggak kepikiran itu. Kalau kalau awal itu memang gitu, terus kan nggak tahu jalurnya. Waduh, ini sekolah guru agama di mana ya? Oh, gitu. Terus yang mengenalkan siapa? nah, itu kan terus ada bom itu, sempat bom 2018 di Solo. Nah, terus habis itu kan ya sempat ke Itu kamu masih SMA? masih SMK, masih kelas 2 kalau nggak salah. Oh, terus kamu dendam sama pelaku? Nah, itu kan terus akhirnya banyak acara, terus OMK kumpul yang mengenalkan Romo Kurdo itu. Mengenalkan STKIP. Romo Kurdo. Istimewa. Kalau butuh ya kayak menjawab pertanyaan saya yang belum terjawab. Jadi kan saya pengen ini sekolahnya di mana. Pas tiba-tiba Romo Kurdo itu bilang guru agama itu kurang. Kalau kamu pengen mau itu loh di Madiun di STKIP kayak gitu. Terus akhirnya ya kalau mau nganu ini Mas Andre sama Mas Olin dulu kan masih alumni ya. Kalau mau nganu tanya-tanya sama Mas Andre, Mas Olin kayak gitu ya. Saya mulai tanya dan itu ya pas pendaftarannya mulai terlambat, jadi kan sebelumnya kan ada kayak ospek artikulasi itu. Itu hari Senin, saya berangkatnya hari Sabtu itu. Minggu malah. Minggunya. Jadi karena nggak tahu informasinya, ya akhirnya ya udah langsung ngomong sama orang tua pengen mau masuk ke Madiun dong, ngapain kerja lah? Enggak, kuliah apa ya? Kuliah itu guru agama, terus akhirnya lo kapan? Nggak tahu katanya. Besok Senin sudah mulai nganu, ya udah akhirnya langsung berangkat. Jadi ya cuma dadaan gitu. Dadakan Pol. Itu bapak ibu nangis loh. Kaget telepon saya itu. Ibu Rizky. SMK apa? Jurusan apa? Multimedia. Multimedia. Ini ada pertanyaan terlompat tapi tidak apa-apa. Kalau Sheila tadi karena mamanya alumni STKIP dan kalau nggak salah papanya juga guru agama. Ya. Jadi ada dasar itu. Ya. Kalau Rizky Enggak ada. Apa namanya? Nggak ada dasar itu. Tapi kan ada bom itu. Terus langsung bomnya langsung mengagetkan saya. Terus saya sadar. Kenapa sepupumu nggak tersadar ya? Waduh. Oh enggak, Kebanyakan sendiri. masih berjuang di Malang waktu itu. Oh iya, masih. Kan masih. Oh iya, benar. Sama-sama dari Surabaya, punya latar belakang yang berbeda. Mungkin secara hidup menggereja ya kurang lebih lah. Ya. Kalau Aktif-aktif Rizky nggak gitu. terlalu aktif, Nggak terlalu. berangkat gereja tapi menang parkiran. Nah itu. Dia berangkat kan parkiran samping itu. Alasannya Bu, gereja. Di depan gereja ada warung. Terus warung sek. Warkop gitu. Malu sih. Beda tapi begitu masuk ternyata menikmati ya. Menikmati puji Tuhan. Termasuk itu tadi ya, ternyata keluar dari zona nyaman, ketemu teman-teman dari macam-macam daerah. Banyak sekali. Ada Apa aja? pengalaman menarik atau mereka dari mana aja kebanyakan? Kalau teman-teman seangkatan banyak sih dari Kalimantan, itu pun Kalimantannya juga banyak, Kalimantan Barat, Kaltara, Keuskupan Tanjung Selor juga ada. Terus dari Sumatera, Denpasar, Bali, ada. terus Lampung, Riau, Lampung, Riau. Palembang, Flores, ada NTT ada Papua teman juga. seangkatan, ada Suster MC juga ada teman Ada seangkatan. Suster, Tutor ada. Dari Blitar juga banyak, Jember. Jember ada dari keuskupan, berbagai keuskupan lah ya. Oke. Berbagai pulau juga. Madura yang nggak ada. Ini satu angkatan ya? Angkatan 2019. Madura kan susah diajak. Kuliah agama susah. Banjir Ya, pol. mungkin dia ikut DP Malang, mungkin kan masuk kebanyakan Malang. Terus apa namanya? Aku tak opo mau. Yang dari Surabaya cuma kalian berdua yang seangkatan atau? Saat ini yang bertahan Iya. ya Oh, kami. oke. Maksudnya yang bertahan ada yang keluar?
Yang dari Surabaya dulu, juga ada? dulu kan banyak jadi angkatan kami terus ya pelaksanaan perkuliahan Kita pretel masuk kemarin angkatan 60 terus 65 sekarang jadi 55. Oh, berarti Orang 5. merotol 5. Iya. Apa itu? Karena tidak Seleksi agama. alam. seleksi alam ya mungkin ada yang Panggilannya hilang. panggilannya hilang. Terus ada yang mungkin kaget, wah agama Iya, panas ya. ya terus mungkin ada yang Mungkin masih misa sekarang sudah. Belum pulang-pulang. ya itu juga ya seleksi alam lah ya kayak wajar lah dari apa kayak biasanya kampus-kampus lain juga ya seleksi Tapi bukan alam. karena biaya atau karena Enggak, kalau itu aman. Jadi kampus kami ya mengedepankan yang pendidikan, yang penting Memang- sekolah. memang itu ya apa namanya mereka sendiri yang mengundurkan diri atau Mengundurkan diri Iya. sendiri, ya. Ya nggak kuat itu. tapi seneng ya ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah Ya, sangat senang. Senang. Ya, kami belajar banyak sih dari mereka yang budaya, bahasa, ada kayak tutur apa ya, tata keramanya mereka kan berbeda-beda. Kuliner juga. Kuliner, ya, makanan. kuliner masuk. Iya, banyak sih terus uniknya kampus kami karena perbedaan itu bukan jadi penghalang dari kami. Jadi kami semakin bersatu karena perbedaan itu. Jadi kami juga kemarin mengadakan konser budaya kayak misalkan bertemakan budaya terus kami mengusung dari keberagaman itu menjadi sebuah acara. Jadi ya ibaratkan STKIP ini ya kayak Indonesia kecil lah Wah. indah sekali. dari mana berbagai penjuru yang akhirnya ditempa bareng, akhirnya ya kita berproses bareng sebelum nanti mengembangkan gereja di tempat yang berbeda-beda seperti itu. Kalau nggak salah saya diundang perform stand up itu yang konser paduan suara ya. tahun Paduan suara, 2017. iya. Kakak tingkat di atas 1 tahun. Oh. Angkatan Francisco Assisi. Franciscus Assisi. Oh, itu juga mereka bikin konser paduan suara Iya, satu itu angkatan. aktualisasi dari kuliah musik liturgi. Iya. Oh, ada kuliah musik. Untung aku plan gak ngono ya. Kuliah musik liturgi lalu Enggak yang di akhirnya ada konser Ya, itu. final project-nya. Final keren, tugas keren. akhirnya Konser. dari sebuah mata kuliah. Ya, kampus kami banyak kok, jadi nggak cuma itu aja ya, ada yang berbagai macam Asik, lah. asik. Diaktualkan ke dalam sebuah acara atau sebuah kegiatan. Ya. Keren sekali ya. Menyenangkan lah. Kira-kira membayangkan Senang. menyenangkan perkuliahan. Cuman ya memang harus apa ya mencintai apa ya iman Katolik, Mencintai yang dipelajari. mencintai yang ditekuni, dipelajari itu ya. Kalau soal lingkungan macam-macam ya seperti kampus pada umumnya ya. Iya, sama. Kecuali Universitas Kartini kan beda. Nggak tahu yang Iya, tahu. itu kayak ruko depannya ada martabaknya. UMKM. Bukan ini universitas. Universitas kan jelas. Terus ini pertanyaan personal. Yang paling disukai mata kuliah sejauh ini apa? Rizky dulu. Apa dan mengapa? Ya, kalau saya bingung sih, karena kenapa bingung? Mata kuliah khotbah enggak ada ya? Ada. Homiletik. Homiletik. Ada. Jadi nggak asal khotbah nanti. Tidak. Ya ada. Jadi kalau kita mata kuliah homiletik itu kita mempelajari bagaimana caranya untuk memberi renungan, untuk ya kayak misalkan Homili. homili. Struktur Jadi, dan ya. isinya, cara merumuskan, Romo-romo cara perlu ikut menyampaikan. kuliah lagi kan? Ada. Apa yang disukai apa? Kalau saya sih, Mata kuliah kolektor. Kayaknya lah gue. kalau saya sih banyak. Tapi yang paling berkesan bagi saya, yang paling asik sih magang. Itu Kalau apa? gitu, Mata kuliah apa? Asistensi, itu? asistensi. mengajar. Asistensi mengajar. Ya, Jadi- di paroki atau Oh, di iya, sekolah. Tapi selain itu ada ini media pembelajaran. Mata kuliah media pembelajaran. Kan backgroundnya multimedia. Jadi ketemu media pembelajaran ini, asik bagaimana pembelajaran ini diolah sedemikian rupa agar menarik gitu. Iya, Entah iya. bikin video atau bikin kayak presentasi yang menarik atau kayak game-game Perangkat pembelajaran. perangkat pembelajaran yang menarik.
Seperti itu kalau saya seperti itu sih. Mungkin. Kalau Sela? Ya, kalau aku sendiri merasa challenge itu di kuliahnya Romo Edi. Jadi ada kuliah Kristologi, Hukum Gereja, ASG, Ajaran Sosial Gereja. Karena Di Romo Nangle. ya Romo Nangle. cita-cita. Jadi waktu kuliahnya Romo Nangle itu lebih banyak brainstormingnya. Jadi meskipun memang itu mata kuliah pada kenyataannya sebenarnya nggak terlalu disukai mahasiswa, tapi kalau menurut aku pribadi sih itu mata kuliah yang menantang ya, karena di sana belajar banyak tentang apa yang nggak bisa kita pahami dengan normal, dengan ya ibaratnya batas wajar. Dan di materi itu kita juga diminta untuk buat paper. Dan Romo Edi adalah dosen yang sangat enak sih, dalam arti kita nggak dituntut untuk buat paper yang terlalu muluk-muluk. Jadi diberi pertanyaan atau disuruh menjelaskan, tetapi pakai bahasamu sendiri, nggak perlu pakai bahasa internet, Ilmiah buku gitu, ya, nggak perlu pakai ilmiah tapi original. Tapi kalau misalnya bahasamu semakin ilmiah, semakin tinggi, justru malah dipertanyakan. Curiga ya malah ya. Dan kita juga sempat ini sih, angkatan kemarin teman-teman beberapa ngambil sumber dari non-Katolik. Akhirnya nilainya jeblok. Oh iya. Jadi ya jatuh. Tapi ketika dari benar-benar novelnya Firsa Basri ya? Enggak ya? Bisa bahasa. dari sumber-sumber yang kurang valid, Wikipedia. dan Romo Edi juga sangat teliti. Jadi ya Romo Edi peka di sana, dan kita sempat diberi peneguhan bahwa apapun yang kamu pahami ya silakan ditulis di situ, jangan jadi bid'ah, jangan sesat. Lebih baik memahami dari apa yang memang kamu mengerti daripada menuliskan yang tidak kamu pahami tapi malah salah dan nggak benar gitu. Jadi ketika kuliah Romo Edi kemarin ya seru banget sih. Karena Romo Edi juga jelasinnya meskipun bahasanya tinggi, tapi di situ ada tantangannya, karena tentang hukum gereja, kristologi, lalu ajaran sosial gereja itu kan memang aktualisasinya nyata ya ke kehidupan manusia, gereja, umat. Banyak ini juga problem-problemnya, banyak situasi konkret yang saat itu memang terjadi, apalagi di masa pandemi. Ajaran sosial gereja sih yang paling faktual saat itu. Jadi cocok untuk mahasiswa yang suka tantangan, baik untuk mata kuliahnya maupun untuk ya mata kuliah yang harus keluar, misalnya ketemu umat, mengajar, tugas di paroki, sekaligus juga mata kuliah yang memerlukan aktivitas pikiran yang kognisi ya, intelektual. Jadi ya cocok juga, lalu kehidupan kampusnya juga menyenangkan, banyak teman-teman dari Kalimantan, tidak ada yang Madura, itu menyenangkan, itu maksudnya beragam gitu ya. Apalagi yang menyenangkan secara pribadi, mungkin bisa diceritakan. Kota Madiunnya menyenangkan berapa? Oh, sangat menyenangkan. Kalau ke Madiun sekarang kan di Jalan Pahlawan tuh udah sangat ikonik, jadi jadi sana perbaikan. tempat wisatanya. Kayak apanya Surabaya, kayak Tunjungan. Oh, tapi bukan mall ya? Bukan. Hanya ini Ada mall kan? ada ya. Banyak tugu-tugu ada Merlion, terus Ka'bah. Jadi bisa wisata di tempat itu. Ada Menara Eiffel di sana. Oh, jadi sini ngono ya. Ada itu apa? Sepur 16 di situ, jadi ada kayak kereta api itu kayak gerbong itu dibuat tempat wisata di situ. Pusat keramaian. Ya, dekat-dekat Jalan Pahlawan juga. Berarti selama kuliah di sana ya masih bisa jalan-jalan, aktivitas biasa Bisa gitu. banget. Bisa. Emang Kalau bisa jalan-jalan healing. kan kalau dari Madiun biasanya ke Sarangan, Ya, ke Tawangmangu. olahraga gitu ya. Healing. Mahasiswa anak-anak SMA dari Surabaya sing itu tadi mau keluar dari zona nyaman, Jangan nggak takut, salah. kita meskipun anak kota ke daerah tetap survive. Survive. Wani Leyer. Sendiri mangan camba ya. Sego Jawa semua. Pecel, sego jotos. Sama. Kadang lek gak dudu ya tuku bumbune tok. Bumbu pecel, campur sego itu. Saya pernah ngalami fase itu. Kerupuk kecap. Wes, bumbu pecel, kerupuk, kecap, wes. Sego hangat. Wes banget, wes. Tuh. Pokok warak. Jadi worth it lah ya, maksudnya masa Sangat muda. worth it. Kuliah di sana, dapat ilmu, dapat ijazah, pengalaman yang
berharga juga. pengalaman yang luar biasa. Bahagia ya ini berdua bahagia ya. Senang sih bahagia Pol. Meskipun di semester akhir ya. Iya. Tingkat tua. Ini bukan karena ada Pak Willem loh di sini. Enggak, asli Beneran bahagia ya. menyenangkan. Iya. Ya walaupun ada mumet tapi kan mumet-mumetnya itu kan Mumetnya mahasiswa kan ya, ya wajar lah. lah, tapi kan Kalau kita nggak mumet ya nggak usah lapo-lapo. lah mumetnya gak lapo-lapo bi. Nah itu malah bahaya ya. Kolej Lapo-lapo tapi mumet itu kan tambah bahaya. Jadi memang ya dimaksudkan untuk mengajak teman-teman muda yang SMA yang backgroundnya dari apapun, bahkan yang itu tadi yang imannya minus. Iya. Tapi ini kalau misalkan sudah SMA udah lama gitu, misalkan kerja gitu 2 tahun, 5 tahun, kalau mau kuliah nggak apa-apa, masih bisa, masih Nggak apa-apa, iya. Jadi kalau bingung jurusan, apalagi kadang bingung jurusan ya kalau tertarik monggo, terus yang kalau mikir ya udah kerja terus mau pengen kuliah juga bisa kok. Nggak apa-apa, paling ya sak kelas tuh di ngono tok. Iya. Nggak apa-apa. Kalau pengalaman pernah satu kelas itu ada yang 30 tahun umurnya. Ada juga di sini ada. Yang satu kelas paling tua juga ada. Jadi nggak apa-apa, umur cuma angka. Sih dah, jurusannya apa aja memang ya? Beda tadi. Enggak, Siji to. Nah, iya katanya milih jurusan apa? enggak maksudnya Jurusan di luar. Itu Bandung di luar. Maksudnya di luar, misalnya pabrik cotton bud, mau ikut STKIP masih nyambung gitu ya? masih ya, bisa Apa sambungannya? Maksudnya nggak nyambung sambung. Sambung, no. Jadi dari SMA malah lebih bagus, tapi kalau sudah kerja di luar, Joko tuku kaset, apa boleh di Kapung. Dan nah ini setelah ini kan semester 8, habis itu kan mau lulus toh. Ada gambaran nggak dari Sela atau Rizky mungkin, atau mungkin ada ikatan dinas dari paroki PE lo ya, nggak tahu, atau mau kemana lah planningnya teman-teman ke depan? ikatan cinta mungkin. Dengan ibuku lah. Kalau dari saya sih ya panggilan awal guru agama, tapi nggak tahu ketika berproses berdinamika dengan umat saat lingkungan stasi dan saat praktek paroki dan sekolah itu kok tertarik lebih ke katekis. Jadi asik. Katekis di Calling Surabaya. Bapak Uskup. Ya, Bapak Uskup ada tambahan katekis. Calling Romo Kurdo paling cepat sih. Ya itu sih jadi panggilannya. Tadi ya, gajinya UMR Zimbabwe. Zimbabwe mau ya. pondok utama besar di surga. Teologi nih guys. Jadi sekarang lagi ingin jadi katekis. Ya kalau sekarang pandangan ke depan sih lebih condong ke Di katekis. paroki apa di mana? Mau katekis di mana? Ya seadanya lah. Ono lowongan maksudnya. Tapi ya kalau bisa ya di dekat rumah di Surabaya lah. Loh, kalau katekis di rumah sakit kan bisa, enggak bisa. Oh, Bisa, pastoral care. pastoral care. Ya biasanya ada juga. Apalagi pastoral care di rumah sakit, terus apa lagi? Terus ya Pastoral dead enggak ada ya. paling Biasa nggak ada ya. ya biasanya katekis dari itu biasa dipanggil juga, mungkin ada kayak misalkan di paroki gitu ada yang dia diasak itu paling dipanggil. Terus retret turgetnya rohani biasanya bisa. Itu berarti kerja di rumah pembinaan gitu. Ya tergantung sih kalau Penempatan ya. ya tergantung. Biasanya kan kalau biasanya apa kayak komunitas gitu mungkin bisa calling, bisa juga dipandu juga bisa. Sekarang jadi Banyak. rencana mau katekis ya. Kalau saya katekis. Kayaknya langsung kerja nih, kayaknya cepet kalau katekis. Kalau Sela apa? Ya kalau tadi Rizky katekis, kalau aku sendiri lebih ke guru sih, karena suka bertemu dengan anak-anak di sekolah, terus suka administrasi, suka administrasi, ya, belajar di sekolah, jadi ya memang karena suka nulis juga, suka ya lebih ke sekolah sih, karena jam kerjanya juga teratur kan. Kalau misalnya katekis ya kan kita 24 jam ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sih tetap melayani di gereja. Oh iya, kalau panggilan melayani di gereja itu ya seorang katekis ya pasti ya pas Terlibat di gereja. terlibat di gereja gitu. Berarti guru agama di sekolah. Iya.
Balik di Surabaya atau Nah, masih itu. di Madiun nggak tahu. Pengennya sih nge-challenge lagi keluar dari Surabaya. Wih, Madura bos. Madura. Dekat. Dekat. Hanya lewat jembatan Suramadu dong. Guru agama apa sudah punya gambaran SD, SMP, SMA? Kemarin sih magangnya di SD, tapi sekarang mungkin pengen ke SMA. Wah, Mungkin ya. Istimewa. Tapi ya kita lihat lagi ke depannya. STM juga boleh ya. Itu. Iya. SMK jurusan mesin. PPM. Tuh, jadi ya kalau dari cerita dua teman ini ya menyenangkan, situasi kampusnya menyenangkan, terus kuliahnya juga menyenangkan, yang penting mencintai yang dipelajari, terus suasana kotanya juga Asik. Have fun. Menyenangkan. menyenangkan. Jadi ya tidak ada alasan untuk misalnya nggak memilih STKIP. Kalau dulu kan mungkin 15 tahun yang lalu mungkin orang masih belum dengar ya STKIP itu apa. Iya. Soalnya ya mungkin Madiun masih kota yang kecil gitu, terus kan buat transit terus kuliah Iya. kok di Madiun kota kecil. Oh iya, Dulu kan gitu. stigmanya orang kan seperti itu, tapi kan kita makin lama ya membangun lah. Ya, supaya meskipun di kota kecil tapi kan bisa berkarya besar kan luar biasa. Ya karena sekarang STKIP kan juga semakin update. Kayak sekarang ini kita juga ada kursus bahasa Inggris. Kemarin ini juga ada kursus bahasa Inggris. Terus kemarin juga barusan ikut KMD, kursus mahir dasar. Jadi soft skill-nya juga makin diasah. Kita nggak cuma belajar agama, ke gereja, pembinaan spiritualitas, tapi juga menjawabi apa yang dibutuhkan di lapangan. Jadi ketika lulus pun kualitasnya juga bukan kualitas sembarangan, tapi ya kita punya banyak kelebihan, punya banyak potensi yang nantinya bisa mengembangkan skill kita di luar juga. Di kampus internet loss ya. Loss, wifi non-stop 24 jam, datang saja. Loss. Terus apa namanya? Fasilitas. Di kelas Fasilitas semua ngajarnya sudah modern ya maksudnya. Iya, LCD sudah ada. Dapur tulis AC full adem. Oh, AC di ruang kelas, terus LCD, Kapel terus juga ada ada. kapel, ada ruang mikro teaching, Ruang band. ada ruang band, untuk ruang UKM mikro teaching. juga. Terus ada aula besar itu yang buat Ya, Ya, auditoriumnya. acara-acara. Auditorium. Multifungsi, bisa buat lapangan Badminton. badminton juga. Ada ya. Hebat STKIP. Kalau mau futsal di rumah Bina juga bisa. Oh, di sela-sela kamar itu. Voli. bisa pecah katanya. Voli. Jadi lapangannya multifungsi Multifungsi semua. semua. Ya banyak lah fasilitas juga. Ya selain kapel juga mungkin ada perpustakaan juga ya, kita lengkap kalau Mau sepedaan di rumah Bina juga sangat tersedia banyak sepeda. banyak Pokoknya untuk mengembangkan hobi sangat difasilitasi ya. Iya, ya betul. di support baik-baik lah. Itu oleh kampus. warga sekitar tahu kalau ini kampus Katolik. Tahu ya banyak yang support juga. Nggak pernah ada masalah ya. Nggak ada. Ya pernah. nggak ada sih. Ya, puji Tuhan lah. Pak. Puji Tuhan. Saya 2 kali perform di sana itu dilayani dengan baik loh. Oh, Istimewa. puji Tuhan. Mantap. Apa naik bis dari Surabaya terus ke terminal dijemput. Terminal Surabaya. Wah, si jemput wakil. Nah, Mas Judi loh. Saya calo di bawah. Pokoknya menyenangkan lah waktu itu. Maksudnya ini supaya tahun depan juga lagi. Oh, iya. Itu ya, jadi ya bisa jadi pertimbangan lah, terutama juga untuk orang tua yang Khawatir anaknya kuliah rantau apalagi. memikirkan Sejauh ini kan banyak orang tua yang khawatir kalau anakku kuliah di luar, Di luar Surabaya. bagi yang luar pulau juga. Terus- Nggak perlu khawatir karena 1 tahun kita di asrama di rumah Bina, jadi semuanya terjamin. Ada bruder pembinanya, ada Betul. ibu dapurnya juga, Nah. makan sehari 3 kali pasti kenyang dan terjamin. terus ya aman, maksudnya bukan sing kampus yang liar nakal-nakal ngono, enggak. Ya mungkin dari yang liar nakal-nakal itu diolah. Setelah 1 tahun itu langsung jadi misa harian terus gitu ya. Suci dan kudus, Suci dan holy, kudus. full holy ya. Masuk ke pesantren. Nah, Pesantrennya Katolik. awalnya nang Joko Bedikasan, ngebupleng misa harian terus.
Kompletorium. Kompletorium. Ibadah ada. Jadi setengah 10 Rosario. bel berbunyi kita ke aula kompletorium bersama. Setengah 10 malam setiap Setengah hari. 10 malam Iya. setiap hari, kecuali malam minggu. Malam minggu free Free. khusus anak muda. Terus ibadah malam itu. Setengah 6 pagi Iya. bangun ibadat pagi, Ibadah kegiatan pagi. mungkin ada meditasi. Meditasi, Tura-tura ya, terus pembinaan rohani tura-tura ya. Lectio Divina, Lesio Devina juga Lectio ada. Fraterna. Terus kadang pendalaman iman kita juga kuskupan juga kadang kita dalami juga waktu berkuliah. Sampai dalam-dalamnya. Iya. Jadi APP, Advent, terus mungkin Bulan Maria. Rosario dan lain sebagainya ya kita tetap mendalami ya meskipun kita dari berbagai luar daerah dan dari mana-mana lah, tapi kita juga tetap belajar ya patokannya dari Kuskupan Surabaya itu. Jadi mungkin ada gambaran, oh ternyata gini seperti itu. Jadi ya Akan diarahkan untuk tetap setia pada iman Katolik sekaligus untuk melayani gereja. melayani gereja. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya wis angel, anaknya wis angel, tapi ingin mengkuliahkan, nah wis berarti KIP jawabannya. ding ding ding. Ya memang mau menyiapkan untuk melayani gereja ya. Ya kan Sebagai di asrama itu kan juga ada brudernya, jadi mungkin kalau misalkan ragu sama anaknya, aduh anakku bidigasan apa orang, ya bisa mungkin telepon oleh sama brudernya selaku yang memantau bagaimana perkembangannya, terus cocok apa asik apa enggak di sana, bisa bisa beradaptasi atau tidak. Kan biasanya kan harapan orang tua tidak seperti harapan anaknya yang diinginkan. Ya mumpung gitu kan bisa komunikasi, jadi kan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan lain sebagainya. Jadi ya enak juga sih. Ada nggak contoh yang temenmu mungkin seangkatan yang kelihatannya dari luar itu kayak wah geng motor apa liar Ya tiba-tiba masuk langsung berubah, ada perubahan, ada nggak? ada sih teman-teman ya, kayak ya ibaratkan yang dulu nakal atau nggak aktif ke gereja, tiba-tiba masuk STKIP terus tahu yang namanya misa, konsekrasi, ngapain aja, ya contoh pribadi sih. Oh kamu sendiri juga ya? Biasanya tapi diolah baik, akhirnya nggak ya akhirnya ya bisa mengikuti, akhirnya ya kalau nggak bisa gitu kan kadang kurang nggak enak gitu. Bahkan kalau habis pastoral tuh kegiatan yang aktivitas yang dirindukan ya kegiatan-kegiatan pastoral itu, bertemu dengan umat, berdinamika bagaimana di daerah, kita tinggal di rumah umat, kumpul sama teman-teman OMK, berbaur, ya itu memang malah kangen gitu. Jadi ya meskipun pastoral itu kita dituntut banyak hal, harus survive ketika tinggal bersama umat, tapi setelah kita mengalami semuanya by proses, setelah terjadi ternyata banyak pelajaran dan pengalaman yang didapat. Jadi malah itu adalah hal yang dirindukan dan jadi bekal buat kita ketika di lapangan sesungguhnya nantinya itu. Mantap sekali sih Kak Ibu. Saya jadi tergoda untuk muliakan Siap. Pintu terbuka dengan Jadi lebar. terbuka, Mbak Willem adalah kartun-kartun. Bayangkan setengah 10 tiap hari kompletorium. Rosario. Jadi Rosario, di luar belum bisa Rosario bahasa Inggris bahasa Jawa, masuk STKIP langsung bisa Rosario bisa. bahasa Inggris bahasa Jawa. Rencananya bahasa Thailand sih. Enggak. Solikap, ya. Kapun kap. Perlu diusulkan ya. Ya, jadi kita nggak melulu ibaratkan tentang agama, tapi ya tidak melulu tentang agama ya. Jadi kampus juga memfasilitasi banget, terlebih organisasi juga. Pak Willem, biasanya kan seneng. Kemarin angkatan kita juga mengadakan seminar pendidikan. Ya. Itu aktualisasi dari kuliah seminar pendidikan. Jadi diolah bagaimana cara berorganisasi ya, sering jadi memfasilitasi ya, apalagi kayak tadi itu kayak organisasi di luar, kayak misalkan PMKRI, GMNI, lalu dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi organisasi kedaerahan, komunitas teman-teman yang luar daerah itu didukung banget kok sama kampus. Jadi mungkin ada kadang ya melakukan kegiatan di kampus, jadi memfasilitasi malah kadang. Ada Sumber, Sumatera Bersatu, PKBBM itu Kalimantan. Itu juga penting sih bagi untuk Flobamora, Flores itu Flobamora, jadi macam-macam sih. Iya banyak dari teman-teman juga. Kalau di kampus lain itu ya aktivitas mahasiswa, aktivitas intelektualnya kan
menulis, membaca, diskusi, Ujian. refleksi, ujian. Kalau di STKIP menulis, membaca, diskusi, refleksi, kompletorium setengah jam. Kalau nggak Rosarium, ada bisa di absen. harian. Misa pagi dibuka dengan misa. Nah, Terus, teman-teman, ya, Ya. mungkin apa namanya kalau misalnya ada yang mau tertarik atau apa bisa hubungi siapa ini? Sheila atau Rizky? ada websitenya. Ya ada websitenya. Daftarnya lewat website. Iya ada di websitenya, mungkin bisa di bawah ya. Ya. Atau mau tanya-tanya di Instagram. Bisa DM, punya Instagram ya? Di Instagram kampus juga ada, YouTube channel kampus juga ada. Instagramnya BEM ada, STKIP BEM. ada. Oh, oke, bisa tanya-tanya di situ. Atau bisa tanya mungkin kakak-kakaknya. Apa Alumni. UKM-nya apa aja di sana? UKM banyak, ada UKM band, paduan suara, ini terus lalu ada yang kesenian itu ya UKM band, paduan suara, tari, teater. Kalau olahraga, Terus voli, olahraga. futsal, terus badminton, ada jurnalistik juga. Jurnalistik yang akademik. Lengkap ya pokoknya ya. Iya. Ya, kalau misalkan pengen mau saran itu kan bisa nanti bilang ke kemahasiswaan pengen apa UKM ekskul apa? apa ya misalkan Berkuda mungkin. berkuda, barongsai, Bisa. Iya. Parkur. Kan inget aku ya. Belok, bisa jalanan. jalanan. Seni tradisional ya bisa. Yang nggak bisa debus kan ya. Karena nggak sesuai dengan iman Katolik kan. Ada bisnisnya, Ya, karena harus makan beling. Pokoknya ini kampus ideal lah ya. Kampus masa depan. Terutama juga untuk teman-teman muda yang berniat untuk semakin mendewasakan imannya, Ya. menjadi pelayan gereja, pelayan umat juga. Mantap. Atau mungkin Tanpa harus menjadi imam ya, maksudnya Ya, benar. ada jalur imam, biarawan, biarawati, ini jalur awam dan awam Iya, kita betul. Aktif bisa melayani di gereja. Ya. Oke, terakhir lebih nih. murah juga. Oh ya. Jadi full mikir kuliah. Mantap. Oke. Itu kalau saya kepikiran itu kalau ada anak SMA pingin kuliah di SKIP ngomong ke romonya pasti didukung loh. Oh iya, betul. Bener banyak kasus ya nih ya. Ya, teman-teman juga banyak yang kayak gitu sih. Karena romo-romo juga pingin bisa menguliahkan umatnya di STKIP sampai lulus itu pasti dibantu semua total biaya. Iya. Ya biasanya banyak yang seperti itu sih memang. Ya jadi gereja kan sangat mendukung ya paroki. Mendukung sekali kan misalnya katekis ini kan juga yang kalau Dibutuhkan, iya. dibutuhkan kalau jadi katekis guru agama kan juga kadang ya dibutuhkan Sangat juga. kurang ya. Iya. Terus petugas pastoral itu perlu di zaman Jadi lulus nggak bakal nganggur sih. nggak nganggur sih, Jelas Langsung. lah ya. langsung kerja. Nah ini terakhir nih buat teman-teman OMK secara umum dari Sheila sama Rizky, mungkin ada pesan apa buat mereka? Kalau mungkin pesan dari saya ya gini ya mengutip dari Matius Wih, iki. 22 Ciri khasnya itu mengutipnya Matius ya, bukan Abraham Lincoln ya, Bu. Matius ya. ya jangan apalagi Al-Baqarah jangan. Ya itu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, Ya itu juga mungkin kita ini semuanya juga dipilih sebenarnya, tapi kan ketika dipilih loh kok aku biasanya kan gitu merasa kan. nggak pantas. nggak pantas ya jangan ya mungkin semua kalau dilihat semua nggak Nggak ada pantas, yang pantas ya. Tapi kan ketika kita berani untuk menentukan pilihan, berani untuk mendengarkan panggilan yang sebenarnya Tuhan itu inginkan untuk membangun gereja masa depan ya, apalagi kan anak muda ini kan penerus gereja di masa mendatang, contohnya gereja. Jadi kalau teman-teman kok bingung, aduh aku kok dulu nggak tahu agama belas, malah jangan khawatir ya, mungkin bisa harian dan Iya. kompletorium itu bisa. Ya, pokoknya jangan ragu untuk Ya. mendengarkan panggilan dari Tuhan sih. Nah, itu. Dari OMK seperti itu. Ya kalau dari aku sih jangan takut, tentukan pilihanmu dan jawab panggilanmu, karena kemanapun kamu memilih nantinya
masa depan juga akan menjadi tanggung jawab dirimu sendiri. Kalaupun orang tua memaksakan tapi kata hati ingin tetap berangkat, ya tetap berangkat aja. Karena aku sendiri juga mengalami keluar dari zona nyaman dan akhirnya enjoy, dan sekarang juga semakin yakin, semakin mantap. Ya pastinya berproses itu tadi, pasti Tuhan juga nggak akan diem sih, pasti bakal dikuatkan, dimantapkan, dan jalannya itu pasti ditonton dengan lancar. Para pengajarnya juga romo-romo ya? Romo, Ada suster romo, juga. suster, ya mungkin kalau ada dosennya yang muda-muda. Dosen awam, Dosen awam, muda-muda. ya muda-muda. Jadi kan kita nggak tetap tetap up to date lah. Gaul-gaul. Tetap tahu ya, literally, which Kalau di kampus lain nggak ada dosen romo, di sini dosennya romo. Dosennya semua. romo. romo, suster juga. Kuliah buat pengakuan dosa langsung. Iya. Tapi jarang sih mahasiswa. Saya mau dosen lah guys. Malah menghindar ya. Kalau sekarang pesan untuk mahasiswa STKIP yang masih semester 1 yang mungkin lagi galau, Oh, iya. si aku terombang ambing, Lanjut Kak Yo. futsal apa volley, Aku bebekku. apa pesannya? Ya saya dulu lah. Saya dulu. Oh iya. Iya. Kalau buat adik tingkat yang Nah, sekarang mungkin masih mengalami pergulatan Nah. dan masih bingung akan kemana nantinya, tetaplah pada jalanmu yang sekarang, karena ini adalah jalan yang benar Ya. dan tidak akan salah. Dan Karena kampus lain mahal ya. itu sih poin pentingnya Yang ya. penting itu wes bertahan aja. Murah, terjangkau, Nah. terjamin, aman, nyaman, Nah. tentram, Yes. paket lengkap gitu ya. Jadi ya tetap berada pada pilihan dan terus berjuang, harus survive karena kita di STKIP bukan dibina untuk menjadi manusia biasa, tapi manusia luar biasa gitu ya. Dan tidak sendirian kan, banyak teman yang saling Betul. menguatkan. Ya, gitu. ya. Kalau Rizky, Kalau saya untuk mahasiswa kakak tingkat saya ya skripsi ini dan di mari. kalau ini tidak ditingkat, kalau ini untuk kakak tingkat. Malah angel lah gitu. Siapa sebutkan namanya? Ya tulisnya. Ngantri konsul ya. Tetap semangat ya, yang kakak tingkat tetap semangat, jangan retel ya, terus perjuangan betul. ya. Sekarang skripsi Ya, doang. karena skripsi tok, ya, dunia kerja juga menunggu. Untuk adik-adik tetap semangat, tetap ceria, tetap membangun STKIP dengan baik dan luar biasa. Gitu. Alumni enggak ya? Ini sekarang untuk, oh ya ada Untuk pesan untuk katekis. katekis ya yang sudah lulus, yang kakak kamu yang sudah lulus, yang sudah profesi katekis, dan mungkin juga untuk para romo mungkin ada pesan khusus. Ya, untuk para romo ya mungkin mengajak umat-umatnya, apalagi yang masih muda-muda, yang masih semringah ya, dalam melakukan kegiatan ya digiring lah mau STKI itu ya mau ya. Sak tunggu loh diarahkan karena Eski juga hasil dari itu ya di berita romo ya. Ditangkap romo. Tetap apa ya, kayak ibaratnya menggiring atau kalau nggak gitu dicanda-canda pas khotbah. Iya. Biar tahu kan umat kan nggak setiap hari datang Iya, kan iya. ya. Itu mungkin bisa. Terus untuk katekisnya mungkin ya tetap apa ya, tetap Bertahan. tetap panggilan, tetap membantu kami sebagai orang-orang yang masih awam, masih junior. Gaji itu hanya angka, Gitu. tapi ya butuh sing gede maksudnya. Makan juga butuh. Ya itu kalau dari saya ya tetap semangat. Upami besar di surga. Amin, amin. Dan gak bisa ditagih saiki. Nanti ya. Ya. Sekarang Sela. Ya kalau dari saya sih untuk alumni dan juga orang-orang yang membantu di luar sana, ya mari kita jaga nama lembaga ini dan Wow. terus tingkatkan meskipun kampus ini kecil dan mungkin berada di daerah, tapi ini ya. bukan kampus biasa karena ini adalah rumah kita, keluarga kita, dan ya sama-sama kita bangun supaya kedepannya tetap menghasilkan agen-agen pastoral, tetap menghasilkan pewarta dan juga orang-orang yang bermanfaat untuk sesama sampai selama-lamanya. Sela satu-satunya yang milik Kuskupan Surabaya. Ya? Iya. Benar. Di Kuskupan lain juga ada tapi mahal. Di Kuskupan Surabaya. Pokoknya poin pentingnya itu aja. Ya, itu poin pentingnya itu. Ya. Jadi Oke. Ya. Itu Bu Natalis, kami sudah menjalankan tugas luar biasa. ini nggak ada yang settingan ini benar-benar cakapan Bu Ini Natalis. ada tuh ya.
Ini mata kuliah apa ini? Semester 8 kan ada pembelajaran digital. Digital. Satu SKS itu aja sih. Iya, Satu matkul. ya semoga kami dapat nilai A ya Bu. Langsung jalur. Iya, ini juga pewartaan digital kan. Digital juga masuk YouTube OMK Surabaya ya. Kalau misalnya tim OMK Surabaya diundang ke sana untuk bikin konten kan juga. Siap, monggo. Bisa. Jadi bisa calling nanti kami siap membantu lah, siap menyambut OMK Surabaya. Oke, begitu. Ya, Mungkin oke, ada lagi. Sudah nggak ada. Dari kesan alumni yang sudah lulusan di sana. Terus kali lulusan tahun berapa? Akademiknya. Aduh lali aku ya. Lulus tapi ya? Puji-pujian lulus ya. Lulus no. Lulus Saya ya. nggak 2018 2019. Tahu wisudanya yang Iya, tertunda. wisudanya 2000. Aduh, lupa. Pandemi. Iya, pas pandemi, wisudanya pas pandemi. 2020. Oh, 21. Oh, 21. Ya, Lek, aku pesen sih ya mungkin untuk teman-teman muda gitu ya. Kalau memang udah sering aktif di paroki misalnya, terus pingin kayaknya ini apa ya, aku pingin memberi lebih apa segala macam, tapi aku nggak mau jadi suster, aku nggak mau jadi romo. Nah, bisa coba tanya-tanya, cari informasi sebaik mungkin soal STKP Widayuwana. Jadi itu benar-benar bisa membantu teman-teman. Oh iya, aku bisa melayani gereja dengan lebih optimal lagi karena punya ilmunya, ngerti caranya gimana, nanti berpastoral yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi buat teman-teman muda, yaitu kata Sela sama Rizky tadi, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Nah, kalau memang teman-teman ngerasa terpanggil, ya coba aja dulu gitu, ikuti prosesnya. Kalau memang beneran mentok nggak cocok ya sudah, tapi setidaknya berani ngambil keputusan. Itu sih kalau dari aku. Oke, begitu obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat Bambles. Sobat Bambles. Terima kasih sudah menyimak. Salam untuk Pak Willem Dinatalis dan panitia di Dinatalis tahun depan. Untuk hiburan. OMK Surabaya mungkin diundang. Coming soon. Saya selain stand up komedi bisa barongsai bisa. Sampai Brian ya. Cool. Oke deh, sampai jumpa. Dah. Sobat Bambles. STKIP Jaya. Aku bisa ya. Aku bisa. STKIP Ya, aku bisa, kamu bisa, kita semua pasti bisa. Yes, yang yes, nggak bisa Yang nggak bisa, semua bisa karena terbiasa. Oke deh. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!